Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali dalam ibadah kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita tenangkan hati kita. Kita arahkan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk tunduk kepala sejenak. Kita bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu semua, karena anugerah Tuhan kita boleh ada saat ini. Oleh sebab itu biarlah pujian kita dan syukur kita hanya layak kepada Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan Engkaulah yang menyelamatkan aku. Terima kasih. Bersama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan segala pujian Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan Bapak Ibu, segala pujian dan hormat Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Kita tunduk kepala sejenak Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami, di mana kami boleh melewati hari-hari kami dengan tuntunan-Mu. Dan sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami pagi ini, di mana kami kembali diingatkan untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati. Dan pada kesempatan ini Tuhan, sebelum kami lebih dalam untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih dahulu kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena kami menyadari ya Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas, yang seringkali hidup dalam keberdosaan, seringkali kami jatuh, bahkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan kami, menyucikan kami saat ini, agar kami layak kepadamu. Dan segala pujian yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan, berkenan kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami mengalami perjumpaan pribadi secara khusus ketika kami datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini dari awal hingga kami akhiri. Kiranya Tuhanlah yang bekerja. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Ya, Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah satu-satunya kepunyaan kita. Karena Dia adalah kota benteng dan gunung batu kita. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu dengan sukacita. Dialah segalanya. Bersama katakan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. sekali lagi katakan Bapak Ibu. Lah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dengan semangat katakan, Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. kita naikkan ini sekali lagi Bapak Ibu. Ya bagiku, Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi katakan, Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah,
wajib air madu yang manis, bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga katakan penolong, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. aku percaya Tuhan, Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tandung selamaku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. sekali lagi katakan Bapak Ibu, Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tandung selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. tempat perlindungan, Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. kita terus naikkan pujian kita Bapak Ibu, kukan bangkit. Bersama katakan, mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. katakan, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. katakan, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya.
sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi Bapak Ibu. Dialah Raja. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terlebih dahulu kita naikkan pujian kita. Biarlah menjadi kerinduan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nyatakan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Sama katakan, Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Lebih sungguh katakan, Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidup kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, Yang berkenan padamu. yang berkenan padamu.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Semuanya bukan karena kekuatan kami, semuanya bukan karena kehebatan kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji, mempermuliakan Engkau. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakanlah hati kami pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu ketika disampaikan, biarlah mendapat tempat yang layak, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak senang sehingga mengganggu kami lewat konsentrasi kami, lewat tindakan kami. Untuk ini kami sehati, kami sepikir, kami bersatu hati, kami mengusirnya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hadirat Allah, kuasa Allah yang berdaulat di tempat ini, sehingga kami boleh semua boleh mengalami Tuhan, boleh berjumpa dengan Tuhan, sehingga hidup kami terus diubahkan oleh Engkau untuk makin hari lebih baik lagi mempermuliakan Engkau. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang tidak pantas, tapi kiranya Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu, memakai diri hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarnya. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Mari kita berikan salam ke kanan kiri kita. Katakan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Kalau minggu lalu kita sangat getar-getir karena pikirnya ada sesuatu yang akan terjadi. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kita masih ada di tempat ini, kita masih mengalami kebaikan Tuhan. Itu kita perlu syukuri karena kita masih dalam pemeliharaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Jika sudah mendapatkannya, saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu silahkan mengikutinya, mungkin melalui layar atau bisa melalui Alkitab elektronik atau offline-nya. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ulangi sekali lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.
Berbahagialah kita yang sudah membacanya, dan lebih berbahagia lagi jikalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya oleh gereja, yaitu tatalah dirimu karena tubuhmu adalah bait Allah. Tapi karena temanya terlalu panjang, saya kasih lebih singkat. Tatalah dirimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah berpikir di dalam pemikiran kita pribadi lepas pribadi, kira-kira siapakah pemilik hidup kita sesungguhnya? Siapa pemilik hidup kita sesungguhnya? Mungkin kita merasa bahwa tubuh kita adalah milik kita sendiri. Jadi bebas, kita mau ngapain aja, tubuh kita itu adalah urusan kita. Kita mau tato, kita mau narkoba, kita mau minum alkohol, kita mau berkata-kata kotor, kita mau malas-malasan. Kalau bahasa kerennya katakan, sesuka gue, urusan saya. Mungkin di antara kita pernah berpikir seperti itu. Akan tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan bahwa tubuh kita adalah milik Allah. Sekali lagi, tubuh kita adalah milik Allah. Dan bahkan lebih daripada itu, tubuh kita adalah tempatnya Roh Kudus. Lebih spesial lagi, tempatnya Roh Kudus. Baik, saya akan mengajak kita untuk merenungkan poin yang pertama. Tuhan adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Korintus. Karena di jemaat di Korintus mereka hidup bebas di luar daripada kehendak Tuhan. Karena mereka menganggap bahwa dirinya, tubuhnya adalah milik mereka sendiri. Sehingga mereka bebas melakukan yang namanya percabulan. Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, mereka tidak menyadari bahwa ada pemilik tubuh mereka. Ada pemilik bait Allah yang ada di dalam hidup mereka. Mereka tidak mengerti akan hal itu, sehingga mereka bebas untuk mau melakukan percabulan, melakukan persinahan itu. Itu hal-hal yang wajar saja. Bahasa trennya juga sekarang dialami oleh orang-orang percaya. Melakukan hal persinahan itu ya bagi mereka ya itu suka-suka saya, itu tubuh saya, hak saya. Akan tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, jika tubuh kita adalah bait Allah, maka sepatutnya kita harus menjaga kekudusan daripada tubuh kita. Kita tidak bisa hidup seenaknya memakai tubuh kita untuk dosa.
hawa nafsu, dan gaya yang merusak hidup kita sendiri. Kalau kita melihat poin pertama ini, tubuhmu adalah bait Allah, maka yang perlu dilakukan adalah mengizinkan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Mengizinkan roh Yesus bertata di dalam tubuh kita, di dalam bait-Nya yang kudus. Karena ketika manusia berdosa, Tuhan boleh datang menebusnya dengan darah-Nya yang mahal, membayarnya secara gratis tanpa sesuatu imbalan yang diharapkan daripada kita. Dia boleh melakukan semuanya itu karena Dia mengasihi saya dan Bapak Ibu semuanya. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka tubuh kita ini adalah bait Allah. Secara pemikiran kita, secara positif ketika kita memikirkan segala sesuatu. Hati kita karena bait Allah, tempat diamnya Roh Kudus. Jadi ketika segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, semuanya kan dari pikiran turun ke hati, keluar dari mulut kita, itu tentu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semuanya akan menyenangkan sesama kita, menyenangkan orang-orang yang di dekat kita. Karena apa? Karena tubuh kita bukan milik kita sendiri. Karena kita pasrahkan, ketika kita mempercayai Yesus, tubuh kita adalah milik Yesus. Ketika tubuh kita adalah milik Yesus, tubuh kita adalah bait Allah, maka kita pun juga tidak akan pernah takut yang namanya kematian. Ketika saatnya, jadwalnya tiba datang kepada kita, kita sudah siap sedia. Kita tidak mengalami yang namanya ketakutan, kita tidak mengalami yang namanya stres, kecewa. Sekalipun mungkin sudah oksigennya tidak ada harapan lagi. Tetapi karena tubuh kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah miliknya Tuhan, mau hidup dan mati kita adalah miliknya Tuhan. Kalau di Filipi dikatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang perlu kita nyatakan di dalam kehidupan kita, supaya kita berpegang teguh akan firman ini, sehingga dimanapun kita berada, kita bukan menjadi batu sandungan, tetapi kita akan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita, tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita. Karena kita, kembali lagi, tubuh kita adalah bait Allah. Kalau di perjanjian lama, bait Allah itu adalah tempatnya yang sangat kudus. Ketika orang memasuki bait Allah itu penuh dengan hormat, penuh dengan rasa takut, karena itu adalah tempat yang sangat suci. Mari kita bertanya di dalam diri kita, apakah tubuh kita adalah bait Allah yang suci, yang layak untuk Tuhan tinggal di dalam hidup kita? Masing-masing menjawabnya di dalam pribadi lepas pribadi. Poin yang kedua, kita bukan milik sendiri. Itu terdapat di dalam ayat 19b.
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di situ ada tanda tanya. Seperti tadi saya katakan bahwa dunia modern saat ini seringkali mengatakan bahwa tubuhku pilihanku. Tetapi firman Tuhan malah berkata sebaliknya. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Mengapa milik Tuhan? Karena tadi disambung di ayat 20 dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Luar biasa. Kalau seseorang membeli rumah, tentu ia mau tinggal di dalamnya. Ketika tinggal di dalamnya, tentu juga dia mau mengatur akan rumah itu, mau merapikan akan rumah itu, supaya rumah itu nyaman dan enak untuk ditempati. Demikian juga tubuh kita. Tubuh kita tidak bisa hidup sesuai dengan sesuka hati kita. Tidak bisa. Karena tubuh kita bukan milik sendiri, tetapi tubuh kita adalah miliknya Tuhan. Kalau tubuh kita adalah miliknya Tuhan, maka tentu kita mau mengatur tubuh kita, mengatur hidup kita serupa dengan Tuhan. Bagaimana cara mengaturnya supaya serupa dengan Tuhan? Karena kita miliknya Tuhan. Ya, kita selalu berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Kita selalu membaca firman Tuhan untuk menolong kita agar hidup kita miliknya Tuhan kita boleh pergunakan dengan baik dan benar. Ketika tubuh kita menjadi miliknya Tuhan, maka tentu kita merasa ada tanggung jawabnya. Ketika kita makan pun juga ya menyesuaikan agar secukupnya dengan perut kita. Ketika tubuh kita baik ya, kita mungkin harus berolahraga supaya lebih enteng. Ketika mungkin hidup kita tidak baik-baik saja, izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita supaya kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika doa firman Tuhan, kita nyatakan bahwa kita adalah anaknya Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan, maka tentu tidak ada yang namanya sungut-sungut. Tidak ada yang namanya penyesalan di dalam kehidupan kita. Tidak ada namanya kekecewaan di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa yang Dia mau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Seperti tadi ayat yang ke-20. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Karena kita sudah diampuni oleh dosa-dosa kita. Sudah lunas. Seringkali orang lain menganggap remeh akan firman Tuhan ini. Karena saya diselamatkan oleh karena kasih karunia.
Oleh karena anugerah, seringkali tidak menghargai akan anugerah atau kasih karunia itu, mengabaikannya di dalam kehidupannya. Yaitu dengan cara apa? Kalau secara kesehatan, karena tidak menghargai, lihat makanan enak semeja, kepingin makan semua. Ketika mungkin hari libur, menggunakan mungkin 1 hari penuh, tidur terus 24 jam. Terkadang juga bukan hanya itu, contoh ringan aja, tapi contoh yang lebih berat. Mulutnya mengaku, saya anak Tuhan Yesus, saya singer di gereja, saya khotbah di gereja. Tetapi di luar sana, singernya, khotbahnya tinggal di gereja, tapi masuk diskotik untuk menikmati akan keinginan tubuhnya. Melakukan persinahan di situ, melakukan pornografi di situ, nonton hal-hal pornografi di situ. Mungkin juga bukan di diskotik atau klub-klub malam. Mungkin juga tidak sadar di HP-HP pun juga tersimpan hal-hal yang berbau seksual di dalam hidupnya. Selesai memuji Tuhan, ngambil HP, melihat itu. Ketika keluar rumah, selalu kata-kata kasar yang dikeluarkan, kata-kata jorok yang dikeluarkan. Ketika orang melakukan kesalahan yang hanya sedikit, marahnya meledak-meledak. Apakah seperti ini memuliakan Tuhan? Saya percaya bahwa kalau seperti ini tentu tidak memuliakan Tuhan. Ketika kita berbicara bahwa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus meyakini diri kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Maka segala sesuatu kita lakukan adalah tujuannya memuliakan Tuhan. Kalau tujuannya memuliakan Tuhan, berarti kita melakukannya segala sesuatu dengan sukacita, segala sesuatu dengan rasa takut akan Tuhan. Ketika kita menyatakan bahwa kita memuliakan Allah, mungkin sebagai ibu rumah tangga, tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga, masak, mendidik anak dan sebagainya, tidak ada sungut-sungutnya di situ, tapi melakukannya dengan sukacita. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita melakukannya, mau kunjungan, mau home visit, mau memuji Tuhan, mau persiapan, apapun itu, kita tidak tunggu orang lain menyuruh kita, tetapi dengan niat hati kita pribadi bahwa tujuan saya dipanggil untuk melayani Tuhan, tanpa disuruh saya sudah melakukannya. Kita mungkin di tempat-tempat kerja memuliakan Tuhan di tempat kerja, itu juga dari integritas hidup kita, karakter kita. Mungkin kita berpikir sederhana saja, oh kertas ini gak dipakai, wes tak bawa, atau tak uncal-uncal, tak buang di sampah. Itu termasuk juga integritas, karakter, contoh yang sederhana.
Karena bosnya tidak ada, scroll HP aja. Giliran datang pura-pura sibuk kerja, ambil apa ke. Oh, karena CCTV-nya ada di situ, saya kepingin rajin supaya dilihat bosnya. Wah, saya sibuk kerja. Apakah dinamakan memuliakan Tuhan sebagai orang percaya? Memuliakan Tuhan tidak dilihat oleh manusia, tidak dilihat oleh yang CCTV dipantau, tapi bagaimana niat hatimu yang paling dalam. Bait Allah di dalam dirimu, tempat Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, berarti akan memandu dirimu bahwa saya melakukan ini bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Walaupun ngangkatnya berat, tetap sukacita, tetap senyum. Ketika orang lain bertemunya, oh puji Tuhan, haleluya, semangat. Itu berarti miliknya, milik Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan mau memuliakan Tuhan, berarti tidak masalah. Tapi ketika orang sukanya di tempat kerja selalu buat masalah, di gereja masalah, mau kerja ini selalu masalah, semuanya masalah. Bukan hanya jemaat saja, bisa saja majelis, bisa saja juga pendeta, bisa juga saya. Kita bisa melihat salah satu contoh juga, Yudas Iskariot. Dia juga termasuk rasul-rasul loh. Kemana Yesus pergi, dia juga ikut memberitakan Injil. Tahu kebenaran, tapi pada akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Karena apa? Karena merasa bahwa tubuhnya bukan miliknya. Sehingga tidak bisa memuliakan Allah sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang memuliakan Allah, mari kita semua boleh bercermin daripada firman Tuhan. Seperti tadi poin 2 saya sempat sebutkan. Ayo, jangan katakan kita manusia tidak sempurna, jadi wes mengabaikan. Tetapi marilah, karena kita tidak sempurna, kita butuh Tuhan di dalam hidup kita dengan datang melalui doa. Setiap saat, setiap waktu, kapan saja datang kepadanya, minta supaya bertakhta di dalam tubuh kita, di dalam bait Allah, di dalam hidup kita. Dan kita juga pegang teguh firman Tuhan ini selalu agar mempermuliakan Dia. Karena dengan demikian doa dan firman Tuhan tentu akan menolong kita sehingga kita berlaku benar ketika di rumah tangga kita. Kita berlaku baik dengan suami, berlaku baik dengan anak-anak. Ketika di tempat kerja, kita juga berlaku baik dengan setiap karyawan. Ketika di dalam gereja, kita berlaku baik dengan semua jemaat. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, bukan dengan kemunafikan kita. Wah, aku di depan baik-baik saja, giliran balik belakang, wes lain lagi. Bukan memuliakan Tuhan seperti itu. Tetapi yang namanya memuliakan Tuhan, apa yang ada di dalam diri kita, apa yang keluar pun juga sama. Karena Kristus yang bertakhta di dalam kehidupan kita, Kristus yang berdaulat di dalam kehidupan kita, Dia sudah membayarnya dengan lunas. Mau percayakah Dia? Mau percaya Dia di dalam kehidupan kita? Kalau kita mempercayai Dia, mari kita memuliakan Allah dalam hidup kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga yang pernah bertanya di dalam kehidupannya. Mungkin pertanyaan ini terkadang sangat-sangat menyeka dirinya. Apakah benar saya ini bait Allah? Mungkinkah saya ini masih bait Allah atau tidak? Karena ya sepertinya ayat ini berlebihan. Mungkin kalau tadi membaca ayat 19 sampai ayat 20, saya orangnya kasar sekali. Saya orangnya suka memfitnah. Saya orangnya suka mencuri, sombong. Gak mau kalau orang lebih baik dari saya. Apakah di antara kita mungkin kita pernah bertanya di dalam diri kita seperti itu? Sekali lagi, firman Tuhan ini adalah fakta, adalah real. Asal kita mau bertobat. Mungkin anak-anak muda menganggapnya bahwa tubuh saya adalah milik saya sendiri. Bisa melakukan seksualitas di luar nikah, narkoba, keluar malam, pulang pagi. Sekali lagi, Yesus telah membayar dirimu lunas. Izinkan Yesus bertakhta di dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus bertakhta di dalam hidupmu. Karena itulah yang akan mengubahkan hidupmu. Itulah yang akan menolongmu untuk lebih baik lagi. Karena ketika merusak tubuhmu, merusak dirimu, karena merasa tubuhmu adalah milikmu sendiri, maka percayalah, kedepannya hancur, binasa. Penyesalan itu akan terlambat. Tapi ketika saat ini mengambil komitmen bahwa saya adalah milik Tuhan. Pernah saya melakukan hal-hal yang jahat itu. Tapi saya mau mengizinkan Tuhan untuk masuk di dalam hati saya. Masuk di dalam pemikiran saya. Masuk untuk menguasai hidup saya. Supaya bukan saya yang menguasai diri saya, tapi Kristus yang menguasai hidup saya. Roh Tuhan yang menguasai hidup saya. Sehingga yang lalu akan menjadi berlalu. Tapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Yaitu hati yang baru yang Tuhan ubahkan untuk menjadi kudus di hadapannya. Sehingga hidup kita adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang mempermuliakan Tuhan. Mari kita menata itu di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Karena ketika kita menata itu berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, maka percayalah, sekali lagi, kita tidak akan bermain-main dengan tubuh kita sendiri. Kita tidak akan bermain-main dengan apa yang kita lakukan. Tapi segala sesuatu kita mau lakukan dengan setia, kita melakukan dengan adil,
kita mau melakukannya dengan tenang, kita mau melakukannya dengan rajin untuk mempermuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat memberkati kehidupan saya secara pribadi. Ketika firman Tuhan ini saya baca ulang, saya mengingat bagaimana Tuhan boleh menolong saya untuk melewati proses itu. Memang sangat sulit untuk firman Tuhan ini. Ketika saya mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, berpikir bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Tetapi justrulah di dalam pelayanan itu saya diterpa, apakah bait Allah yang ada di dalam hidup saya tetap saya pertahankan untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Ini merupakan sulit bagi saya. Jujur, beberapa tahun yang lalu, sekitar 12-an tahun yang lalu, rasa itu menyekat di hati saya ketika saya melayani, karena bagi saya, hidup saya itu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Maka apapun itu saya akan lakukan untuk melayani, karena prinsip tadi, hidupku bukan milikku, tapi hidupku adalah miliknya Tuhan. Suatu ketika, karena memang saya selalu dapat berkat berupa beras, itu kalau ada kunjungan untuk siswa pasti gurunya juga dapat, dan waktu itu berupa sembako. Ya, saya simpanlah beberapa berturut-turut, jadi dapat 3 kali. Ya, secara positif itu baru pertama saya alami. 3 tak simpan, pikirnya kan cukuplah untuk kami, karena ada masih 1 karung, karena jatah saya 25 kilo untuk sebulan. Oh, ini 3 ini berarti ya milik saya sendiri. Jadi saya mau kasih siapa, itu urusannya saya. Ketika itu saya mengambil 3 sembako itu, saya kasihkan ke orang lain yang membutuhkan. Itu menjadi masalah besar bagi saya dan suami. Suami saya marah. Akhirnya tanpa, ya karena ribut, saya didorong, saya jatuh gara-gara 3 sembako saya kasihkan orang yang membutuhkan itu. Ya karena saya tidak memberitahukan dulu, salah memang. Tetapi bagi saya, karena dia lebih butuh, menolong itu lebih butuh. Ya memang ketika didorong itu, saya tambah ini agak benjol sedikit. Dan sorenya juga saya harus khotbah, karena saya kasihkan orang untuk masa ini juga. Dan sorenya juga saya harus bos, apakah saya ini dengan seperti ini, hati saya hancur. Apakah bait Allah itu ada di dalam hidup saya? Saya menangis, saya bilang, Tuhan, saya salah. Tapi pelayananmu akan tetap jalan tanpa halangan apapun itu. Saya sorenya pergi khotbah, pulangnya 9:30 malam. Pulang, saya tidak dimasukkan. Itu belum bertobat, belum dimasukkan. Saya tidur di depan kos itu, biasa aja saya nangis. Saya juga tidak marah, tapi saya berdoa. Saya harus memuliakan Tuhan dalam hidup saya.
Karena tujuan panggilan saya memuliakan Tuhan, jangan karena harta, jangan karena orang, saya meninggalkan Tuhan, saya meninggalkan pelayanan saya. Tapi ketika hidup saya komitmen untuk melayani Tuhan, selagi benar, lakukanlah yang benar. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan Tuhan. Sakit, rasanya sakit 3 hari, karena ini benjol. Dan bukan khotbah di depan panggung, harus dirigen karena ada itu kegiatan juga, kegiatan Natal. Itu sangat memalukan. Tetapi lewat peristiwa itu saya boleh bersyukur, boleh berterima kasih kepada Tuhan, karena itulah proses Tuhan mengubahkan suami saya. Sehingga suami saya kegiatan pelayanan apapun sampai sekarang, mau di jalanan, mau di anak pemulung, dia yang akan bergegas menyiapkan itu untuk pergi pelayanan. Bahkan saya kadang, ya memang kami hidupnya pas-pasan, tetapi dia yang tergerak, sudah saya yang belikan aja untuk mereka. Itu proses yang dia lihat di dalam hidup saya. Coba saya waktu itu, saya egois, saya hamba Tuhan. Saya tahu kebenaran, saya melayani orang lain. Saya memberontak. Khotbah saya sorenya tidak jadi, memberi makan tidak jadi, dan Tuhan pun juga tidak akan mengubahkan dia. Setelah peristiwa itu beberapa tahun baru saya mengerti, ya, proses demi proses Tuhan membuat di dalam hidup kami. Jadi janganlah kita malu. Kita memang hamba Tuhan tidak sempurna, kita manusia yang percaya tidak sempurna, tapi izinkan Tuhan. Jangan hanya karena saya Kristen, hamba Tuhan, tapi mencuri uang gereja, mencuri uang jemaat. Apakah itu bait Allah? Kita Kristen, tapi di luar sana bersama dengan yang bukan non-Kristen. Ketika kita berkata kotor, mereka melihat kita. Ketika kita mencuri, mereka melihat kita. Lalu di mana Kristennya? Di mana Tuhannya? Di mana yang bait Allah itu ada di dalam hidup kita? Ayolah, saya mengajak kita semua. Kita bukan milik kita sendiri, kita adalah milik Tuhan. Apapun terjadi dalam hidupmu, mungkin dirimu saat ini sakit, jangan menjadi lemas mengasihani diri sendiri. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Percaya kepada Dia, karena Tuhan mengizinkan sakit, punya maksudnya, agar punya harapan. Ketika mungkin perusahaan tidak baik-baik saja, Tuhan pun juga punya maksud supaya kita punya harapan kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya harapan lagi kepada Tuhan, berarti kita sudah mati. Tapi selagi persoalan itu ada di dalam kehidupan kita, masalah itu ada di dalam hidup kita, izinkan Tuhan bertakhta, izinkan Tuhan berdaulat. Datangnya kepada Yesus. Tidak punya uang, datang kepada Yesus. Tidak punya beras, datang kepada Yesus. Masalah rumah tangga, datang kepada Yesus. Semuanya harus kita datang kepada Yesus, karena Dia yang mampu menolong kita, mampu mengubahkan kita. Memang proses itu sakit memang, tetapi ketika izinkan Yesus ada di dalam hidup kita, sekali Yesus tetap Yesus, maka damai itu ada. Fisik itu memang sakit, betul, tapi damai sejahtera itu kita tidak pernah dapatkan dari manapun selain daripada Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa, saya dan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari diri kita yang sudah ditebus ini, sudah dibayar dengan harga yang lunas, yang mahal, dengan darah. Dan bukan hanya cukup sampai di situ, Dia rela mati.
Dan lebih luar biasa lagi, dia bangkit untuk kita. Dia boleh melakukan proses itu karena mengasihi saya dan saudara. Berarti marilah izinkan dia pemilik hidup kita itu bertakhta dalam hidup kita. Maka kita pasti memuliakan dia di dalam hidup kita sendiri, di dalam rumah tangga kita, di luar lingkungan kita, tempat kerja, dimanapun. Semuanya dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Namun Engkau Yesus yang hidup di dalam hati kami, Yesus yang bertakhta di dalam bait kami, maka biarlah segala sesuatu kami boleh mempermuliakan Engkau di dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara di dalam hidup kami. Tapi Engkau akan terus melakukan keajaiban-keajaiban di dalam hidup kami. Sehingga kami terus melakukan Bapa di surga pengharapan dan tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Yesus satu-satunya ada di dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Maka kami percaya ketika kami mati, kami pun juga tetap akan mengiring Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Kita segera masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, menegur kami, menguatkan kami, mengarahkan kami, bahwa kami adalah bait Allah. Tubuh kami adalah rumah Roh Kudus, tempat Engkau sendiri bertakhta di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sadarkan itu kembali kepada kami. Bapa, ada tubuh dan darah-Mu di hadapan kami. Bapa, kami berseru kepadamu, Tuhan, kami seringkali tidak layak menjadi tempat bait-Mu yang kudus. Karena kami telah memakai hidup kami keliru. Kami sia-siakan kekudusan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan, supaya tubuh kami, bait Allah ini Tuhan, dikuduskan lagi. Biarlah Tuhan ketika kami makan dan minum akan tubuh dan darah, kami ingat bahwa Yesus sudah mati untuk kami. Mati supaya kami boleh dikuduskan, disucikan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni Tuhan, kami sering tidak menjadi bait Allah yang kudus. Kami mau menjadi tempat bait Allah yang kudus lagi Tuhan. Sucikan kami kembali.
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebentar kami makan tubuh dan darah-Mu. Kami siap Tuhan. Karena kami sudah minta ampun kepadamu. Dan Kau menyucikannya kembali. Sehingga kami layak makan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan pelayan perjamuan kudus. Oh, kemana ini? Silahkan Evan. Dengan ada baju. Mari kita bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau pada kesempatan ini, hari ini Tuhan kami boleh dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah. Kami mengingat pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Kami ini sudah terbeli oleh pengorbanan. Tubuh jiwa roh kami milik-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami mohon Engkau menguduskan kami, melayakkan kami. Segala sesuatu yang menyebabkan kami tidak mengenali Engkau, kiranya Tuhan hapuskan dari hidup kami. Supaya kami bisa mengenali Engkau lebih dalam lagi. Untuk ini Tuhan kami akan makan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk keampunan dosa. Sebentar roti ini akan dibagikan. Kita akan makannya bersama. Bagikan tubuh. Bagikan. Aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya, salibnya,
Bapak Ibu Mari untuk kita bangkit berdiri. Oleh darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Dan sesudah itu, demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Hartoni berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, begitu besar anugerah-Mu Tuhan, hingga pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami boleh mengadakan perjamuan kudus untuk kami mengingat betapa besar kasih-Mu terhadap kami. Engkau mati di kayu salib, itu menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang betul-betul mengasihi kami. Maka kesempatan pada pagi hari ini kami melakukan perjamuan, kami mengenang betapa besar kasih-Mu untuk mengingatkan kami kembali bahwa Engkau pernah mati untuk menebus setiap kami, orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang tidak layak, tetapi Engkau melayakkan kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu. Maka pada kesempatan pagi hari ini kami mau datang ke dalam hadirat-Mu dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Gelas-gelas akan dikumpulkan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Dan sungguh kami bersyukur dalam setiap perjalanan hari-hari kami, Tuhan telah mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Kami percaya bahwa tidak ada sesuatu hal yang kekurangan ketika Tuhan ikut campur di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami mau mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, segala apapun yang kami dapatkan, segala apapun yang kami capai, itu semua karena anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan agar menjadi kebutuhan untuk memperlengkapi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi bukan karena kami ingin diberkati, tetapi karena Tuhan telah memberkati kami terlebih dahulu. Maka persembahan ini adalah ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sembari persembahan dijalankan Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dengan pujian
betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air gaya dan suku, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya yang cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, di dalam keadaan yang seperti ini, di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi kami boleh datang kepadamu, membawa persembahan kami, apa yang menjadi milikmu, kami bawa kembali ke dalam rumah. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Engkau berkati dalam keadaan yang tidak mudah, tetapi Tuhan tetap menolong kami. Bapak, kami bersyukur untuk orang tua kami, untuk papa mama Tuhan, bekerja dengan keras, bertanggung jawab untuk keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami anak-anaknya boleh sekolah, boleh belajar, boleh Tuhan hidup layak. Ini semua karena Tuhan menolong orang tua kami untuk bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati papa mama. Berkati Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dengan semangat yang tinggi. Juga Tuhan, dengan akal, budi, dan hikmat yang dari Tuhan, untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang harus dihadapinya. Tuhan, kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang mempedulikan kami, anak-anak kami yang menolong kami, orang tuanya,
Anak-anak kami Tuhan sudah melihara keluarganya dengan baik. Tetapi Tuhan, kami orang tuanya tidak dibiarkan. Engkau menggerakkan hati anak-anak kami, memelihara kami orang tuanya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak kami. Kau berkati Tuhan apa yang dikerjakan. Dan berkati Tuhan anak-anak lagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dengan semangat yang tinggi, dengan hikmat dari Allah sendiri untuk mengatasi setiap persoalan yang harus dihadapinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kami yang saat ini Tuhan sedang mempersiapkan diri supaya bisa dapat pasangan hidup, untuk bisa berkeluarga. Kami mohon dari Tuhan, tolong Tuhan, supaya kami boleh memilih orang-orang yang tepat menjadi pasangan hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang mengarahkan kami untuk dapat tahu dengan benar. Tolong Tuhan, kami yang sudah bekerja ini, kami memberikan kepadamu, mengembalikan kepadamu apa yang kami dapat. Dan kami juga berikan korban kami kepadamu. Pakailah ini Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk kami yang saat ini masih kekurangan, masih belum dapat mencukupi dengan baik keluarga kami. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu. Bukakan jalan buat kami. Dan bukakan jalan juga buat kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sampai saat ini kami belum mendapatkan pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan, supaya kami dapat berusaha dengan baik, dapat memeliharakan diri kami, dan juga Tuhan keluarga kami dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Bapak, tolong bangsa kami Tuhan. Tolong Tuhan, sebangsa ini dapat dikendalikan. Kami bersyukur, rakyat masih sabar Tuhan. Tetapi Tuhan, rakyat sedang menderita Tuhan. Tolong Tuhan, supaya pimpinan DPR, seluruh anggota DPR tidak bertindak hanya untuk kepentingan dan kelompoknya, tetapi berikan kepada mereka pengertian yang jelas bahwa mereka adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, supaya mempedulikan rakyat. Tidak hidup mewah, tetapi hidup sederhana dan tidak menyakiti akan rakyat banyak. Tolong Tuhan, supaya mereka mengambil keputusan-keputusan yang jelas dan buka jalan supaya pemerintah dapat membuka banyak kesempatan-kesempatan untuk lowongan kerja. Tolong Tuhan, supaya
setiap orang yang mau menginvestasikan akan usahanya di Indonesia, supaya mereka bisa membuka dengan mudah. Tolong supaya mereka tidak, Tuhan, dipersulit oleh izin, tidak dipersulit oleh peraturan hukum yang tidak jelas, supaya mereka tidak dipersulit oleh pajak yang tidak menentu. Tolong Tuhan, supaya semua ini dapat berjalan dengan baik, supaya pajak benar-benar pajak untuk pembangunan bangsa ini, pembangunan daerah ini, semua pajak dapat dibangun untuk membangun akan negara ini. Tolong supaya pengeluaran dan pemasukannya benar-benar dapat terbuka, dapat dibaca oleh semua rakyat, sehingga tidak ada kebocoran, tidak ada korupsi lagi, Tuhan, karena semuanya transparan dan terbuka. Tuhan, tolong supaya rakyat, supaya mahasiswa yang sudah menjadi pelopor untuk menggerakkan DPR dan juga pemerintah untuk segera menyadari apa-apa yang harus diambil, keputusan diambil harus tepat. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesanggupan supaya pemerintah benar-benar mendengarkan suara rakyat dan melakukan tugasnya dengan baik, sehingga Indonesia tertolong, Indonesia dapat berjalan kembali dengan baik. Tolong Tuhan, biar Tuhan yang ditinggikan di Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan, kini Engkau tolong Tuhan akan jemaat untuk tetap setia. Jemaat tetap bergantung kepada Tuhan, tidak takut menghadapi apapun juga, karena Tuhan selalu beserta. Mari Tuhan, berkati akan jemaat-Mu, supaya jemaat Tuhan terpelihara dengan baik. Jemaat Tuhan dapat tenang berbakti, dapat tenang hidup di dalam rumah tangganya, dapat tenang berusaha. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong pos-pos PI yang ada, supaya pos-pos PI yang ada dapat terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk program-program gereja dapat dilakukan dengan baik. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh gereja-Mu. Tolong rencana untuk Natal, tolong rencana Tuhan untuk fellowship daripada kaum wanita supaya dapat terselenggara dengan baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima
kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa